Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini. Saya ke Kang Aceh. Penasaran sekali saya Kang Aceh, kenapa akhirnya Golkar lebih memilih sosok Prabowo Subianto ketimbang sosok Ganjar Pranowo? Apa yang dinilai lebih menguntungkan bagi Golkar ketika mendukung Prabowo Subianto? Ya, pertama tadi disampaikan oleh Ketua Umum kami bahwa kita dengan Pak Prabowo itu kan ya memiliki hubungan yang cukup panjang ya. Dulu ya Gerindra itu kan bin Golkar yang didirikan oleh Pak Prabowo. Jadi secara secara historis bahwa Pak Prabowo adalah lahir dari rahim Partai Golkar. Tentu dari segi ideologis politis tentu kami memiliki kesamaan sebagai partai karya kekaryaan begitu. Yang kedua bahwa komitmen kita kan juga jelas bahwa kita sama-sama memiliki visi dalam konteks bagaimana memastikan soal pemanfaatan bonus demografi, ya kesejahteraan dengan bagaimana kita keluar naik kelas menjadi kalangan high income countries. Nah ini semua saya kira memerlukan kepemimpinan yang didukung oleh kekuatan politik yang disebut sebagai koalisi besar. Itu kan sebetulnya sudah pernah digagas sejak 6 bulan yang lalu oleh oleh Presiden Jokowi. Dan dari berbagai pandangan-pandangan yang juga kita lihat bahwa approval rating dari Presiden Jokowi ini kan cukup tinggi. Yeah. Tentu kita harapkan kita bisa melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut, sehingga bagi Partai Golkar sendiri ya kita tidak bisa menafikan terhadap approval rating tersebut. Yang kita harapkan tentu juga bisa diambil efek elektoralnya buat kita sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Okay. Nah, bagi kami tentu 2024 ini masa yang kami sebut sebagai crossroad ya, masa di persimpangan jalan bagi bangsa kita. Setelah kita keluar dari pandemi, memang perlu ada akselerasi dengan dibangunnya koalisi besar, dan tanda-tanda terbentuknya koalisi besar ini kan sudah terlihat ya, dengan dukungan Gerindra, Partai Golkar, kemudian PKB, PAN sudah lebih dari 40%, dan kita harapkan dukungan tersebut justru akan mendorong bagi mempersatukan Indonesia ke depan gitu ya. Baik. Dan kita harapkan tentu apa yang kita lakukan dalam rangka bagaimana kita memastikan agar stabilitas politik dan pemerintahan ke depan dari sejak awal sudah terbangun dengan sangat baik. Gitu. Baik, okay. Karena Golkar sekali lagi sebagai partai yang selama ini berorientasi pada pembangunan selalu berpikir ke arah bagaimana jalannya pemerintahan ini bisa stabil ke depan. Okay. Kira-kira begitu. Baik. Saya ke Mas Toto, kalau kita mengingat beberapa waktu lalu, Golkar ini kan juga sempat memberikan bunga politik ya ke PDI Perjuangan. Tetapi hari ini lebih memilih figur Prabowo Subianto. Tadi Bang Rey mengatakan ini titik awal suhu politik di Indonesia akan mulai memanas. Menurut Anda, akan ada perubahan di peta kompetisi Pilpres ini seperti apa selain meningkatnya suhu pertarungan politik ini? Dengan sikap Golkar dan PAN hari ini, Mas Toto. Ya, saya tetap melihat apa yang kita lihat hari ini belum bersifat final. Contoh, ketika berbicara mengenai masuknya Golkar dan PAN, menjadi pertanyaan kritis, apakah kemudian PKB merasa terganggu atau tidak? Karena jelas PKB bahkan hari ini langsung menyatakan tetap berpegang pada piagam Sentul, bahwa Caimin ikut menentukan cawapres dan Muktamar hanya memberikan satu proposal tunggal. Caimin menjadi cawapres Pak Prabowo. Dan itu kan sudah berbeda tentu saja sudut pandangnya dengan Golkar atau PAN yang mungkin akan menyerahkan ini kepada kesemuanya secara kolegial. Artinya kan piagam Sentul itu sudah harus diamandemen kira-kira begitu. Dan artinya masuknya dua partai bukan tidak mungkin akan berakibat pada keluarnya partai yang lain.
Dan yang saya sebutkan tadi, ketika kita berbicara mengenai final itu, kita pernah punya presiden. Penentuan cawapres itu bisa bahkan baru diputuskan jam-jam terakhir. Nah, bedanya dengan 2019 adalah dalam pemilu 2024, terutama buat partai seperti PAN, PKB, Golkar, penentuan nama cawapres ini menjadi sangat penting. Ketika mereka juga tahu harganya mahal loh buat mereka untuk bargaining position, Oke. karena persaingan di level Baik. capres itu cukup ketat. Itu Baik. yang menjelaskan bahwa memang kesepakatan sangat mudah terjadi untuk memutuskan Oke. satu nama, tetapi perpecahan juga sangat mungkin terjadi ketika penentuan nama cawapres dianggap akan merugikan nama Ya. partainya. Nah, Baik. ketika berbicara tensi politik panas, saya melihatnya begini. Kita kan berandai-andai ya. Temanya tadi kan apakah Pak Jokowi ada dalam keputusan yang diambil hari ini oleh Golkar dan PAN ya. Kita berandai-andai, saya pikir apapun yang sedang terjadi dalam konstelasi panggung belakang, tetapi kalau didasarkan rumor politik, saya berharap pertama, saya tetap merasa tidak etis. Kalau Ya. ujungnya ini adalah seorang anak presiden akan dimajukan dan koalisi besar ini dibentuk untuk meloloskan seorang anak presiden. Baik. Tidak Ya. masalah kalau tidak perlu sebuah gugatan MK yang kebetulan iparnya itu masih ada di jabatan ketua. Itu yang Oke. menurut saya Mas efeknya Toto. bukan hanya dalam konteks konstelasi politik, tapi bagaimana bagaimana kita bicara mengenai nilai-nilai Iya. demokrasi yang Oke, kita Mas Toto ditahan kita- dulu jawabannya. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News.